Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita memuji Tuhan kita Allah sebagaimana layaknya dipuji sebagai pencipta, dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah memerintahkannya untuk kita. Baiklah, kita akan bahas tentang dimulai Ramadan ini dengan motivasi. Setiap tiba Ramadan, saudaraku seiman, Rasulullah SAW selalu bersabda, dan setiap momen sebelum Ramadan selalu hadis yang serupa. Beliau mengatakan, hai manusia, telah sampai kepada kalian bulan Ramadan di depan mata sekarang. Seperti kita ini tinggal tunggu hari, insya Allah. Bulan yang penuh dengan berkah dan rahmah. Yang dimaksud dengan penuh dengan berkah adalah segala sesuatunya akan cukup, bahkan melebihi kebutuhan. Seperti kasus misalnya makanan dan minuman. Di bulan Ramadan itu kita tahu walaupun kita sahurnya sedikit, mungkin buka puasanya sedikit, cukup-cukup saja. Bahkan kadang-kadang subhanallah kita sudah makan beberapa butir atau beberapa kue kecil saja, itu sudah terasa kenyang. Begitu pula dengan minuman, kita cukup dengan minum 2-3 gelas sudah terasa dahaga kita yang 8 jam hilang semuanya. Waktu juga sangat panjang kita merasakan. Dari pagi rasanya lama sampai menjelang buka puasa. Tentu bukan untuk berlihai-lihai, tapi itu adalah karunia dan berkah dari Allah agar kita betul-betul memaksimalkan waktu. Karena agama Islam adalah agama motorik dan bukan agama vakum. Agama yang tidak mengenal kata-kata kalah, tidak mengenal kata-kata putus asa, tidak mengenal kata-kata tidak bisa, tidak mengenal kata-kata terlambat. Semua dalam kamus itu bagi seorang muslim tidak ada lagi di kamus benaknya atau di otaknya. Karena kita tahu dalam peperangan jihad misalnya, kita tidak pernah mengenal kata-kata kalah. Kalau kita semua terbunuh berarti kita menang mati syahid, walaupun musuh menganggap dirinya menang. Atau kita menang melawan mereka. Islam menyuruh kita kalau di tangan kita ada bibit dan besok kiamat disuruh tancapin. Walaupun besok kiamat. Tidak ada kata putus asa. Seseorang pernah diceritakan Nabi SAW membunuh 99 jiwa. Lalu dia datang kepada seorang abid dan dia mengatakan, bisa nggak saya tobat orang abid ini? Abid ini artinya orang yang suka ibadah tapi nggak punya ilmu. Lalu dia bilang, nggak mungkin kau diterima tobatmu, sudah bunuh 99 jiwa. Lalu dibunuhlah orang ini sehingga genap 100. Lalu kemudian datang orang yang dia datangi seorang yang alim lalu bertanya, apakah saya masih bisa diampuni dosa saya sementara saya sudah bunuh 100 orang? Kata dia, rahmatnya Allah luas. Maka dia pun bertobat dan masuk ke dalam surga. Agama Islam agama yang mulia. Kita berbuat dosa sekian puluh tahun pun selama kita masih hidup masih bisa dimaafkan oleh Sang Pencipta Allah. Agama yang tidak pernah mengenal putus asa. Semuanya kebaikan-kebaikan. Semua yang diperintahkan baik semuanya. Disuruh berbakti sama orang tua, jujur, amanah, tanggung jawab, dermawan, ramah, santun, segala macam. Dan dilarang semua yang buruk-buruk, kasar, mencuri, mengambil haknya orang lain, apalah segala macam dilarang. Kita tahu agama yang sangat luar biasa, dan Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamurahannya memang memilih beberapa tempat yang dimuliakan dari tempat yang lain. Iya, seperti kasus Mekah dan Madinah dipilih dari tempat yang lain misalnya. Allah juga memilih dari kalangan malaikat ada Jibril, Mikail, Israfil sebagai pemimpin dibandingkan malaikat yang lainnya, walaupun semuanya mulia. Dipilih juga dari para nabi-nabi, dari para manusia dan nabi-nabi dan rasul. Begitu pula dipilih dari waktu, ada bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Makanya Nabi SAW menggembirakan para sahabat mengatakan, akan datang atau telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan berkah plus rahmah. Rahmah adalah kasih sayang dari Allah. Karunia Allah akan berikan kita memenuhi segala kebutuhan. Bahkan jarang sekali, mungkin tidak ada kita dengar di bulan Ramadan ada orang kelaparan atau ada orang kehausan. Karena memang banyak orang yang berbagi, orang yang bersedekah gitu kan. Dan rahmatnya Allah yang sangat luas, di bulan Ramadan kita di training secara massal untuk menjadi orang baik. Bulan Ramadan mayoritas muslimin puasa di siang hari, malam harinya mereka tarawih. Mereka masuk masjid berlomba-lomba baca Quran. Orang semua sedang berbuat baik. Kalau bulan Ramadan tidak bisa mengubah dengan rahmatnya Allah kita menjadi baik, kira-kira kapan kita akan menjadi baik? Lalu kata Nabi SAW, pada bulan itu Allah melihat persaingan kalian. Tunjukkanlah yang terbaik dari kalian. Bulan itu Allah tutup semua pintu neraka, Allah buka semua pintu surga, Allah ikat semua setan-setan yang jahat. Apa yang dimaksud dengan dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka? Sementara kita kalaupun dibuka sekarang pintu surga, kita nggak bisa masuk ke dalam, belum meninggal. Itu pun nanti harus melalui proses akhirat baru masuk ke sana. Begitu dengan
Ditutupnya neraka atau dibukanya sekarang, kita tidak tahu akan apa fungsi. Hadis mengatakan yang dimaksud pendaftaran, dibuka pendaftaran untuk masuk ke dalam surga. Iklan resmi dari Sang Pencipta Allah, wahai muslimin, tanggal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan dibuka bagi yang mau mendaftar masuk ke surga. Kita tahu kalau sebuah kampus membuka pendaftaran dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari, orang yang mendaftar kemungkinan besar diterima. Orang yang melewati itu bisa diterima, bisa. Ramadan untuk itu. Dan kita harus tahu juga seseorang di antara kita sudah punya tempat sekarang di surga dan sudah punya tempat di neraka. Kalau kita meninggal dalam keadaan beriman dan banyak beramal saleh, kita akan masuk menempati tempat kita di surga. Dan tempat neraka akan diberikan kepada orang-orang yang kuasa Allah akan diberikan ke siapapun yang dari hambanya disiksa. Kalau seseorang meninggal fasik, ada dosanya walaupun dia muslim, tidak sempat taubat, maka dia akan melewati nerakanya, kemudian dia masuk ke surganya. Kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, dia akan langsung masuk ke nerakanya dan tempatnya di surga dengan izin Allah diberikan kepada siapa yang dia inginkan. Di bulan Ramadan terbuka pendaftaran masuk surga dan dihapus nama-nama setiap orang yang terkait dari api neraka. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya di setiap tiba Allah memiliki penghapusan nama hamba-hambanya dari api neraka. Dan itu terjadi pada setiap malam dari malam. Juga dalam hadis yang lain, kalau tiba Ramadan maka Allah menurunkan malaikat, kemudian malaikat itu menyeru mengatakan, hai pelaku kebaikan, bersegeralah meninggikan derajatmu di surga, karena surga sedang dibuka pintunya. Kalau kita biasa di level A, pindah ke level yang lain lebih tinggi. Dan hai pelaku keburukan, berhentilah dan bertaubatlah karena pintu neraka sedang ditutup. Jadi seperti orang kalau buat kriminal nggak masuk penjara. Tentu bukan kita mudah-mudahkan supaya buat kriminal, tidak. Artinya saatnya dia bertaubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan-syaitan belenggu, musuh kita yang biasa menyesatkan kita dari jalan Allah, belenggu namanya. Di belenggu ini leher, tangan dan kaki diikat. Kalau kita sedang lomba lari, kemudian ada syaitan, ada musuh kita yang sedang bersama yang kita berlomba lari, lalu dia dibelenggu, kita tetap akan menang. Jalan santai pun kita akan menang. Dan ada orang yang sayang sekali begitu tiba Idul Fitri, bila Allah panjangkan umurnya, dia sudah sampai di garis finish, tinggal selangkah lagi, bukannya memicu lebih cepat, enggak, dia duduk berhenti menunggu syaitan atau musuhnya mendekat, sehingga kembali lagi pada kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran agama yang telah dilarang. Kalian, Ramadan harus betul-betul dijadikan momen perbaikan jiwa, menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan ada di buku kita ini, kiat-kiat menghidupkan bulan Ramadan, ada dua bahasan. Bahasan yang pertama berhubungan dengan 10 jenis amal soleh yang sangat ditekankan. Kemudian juga ada tuntunan praktis puasa Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kalau Bapak Ibu lihat daftar isinya ada itu ya. Setelah muqaddimah ada amal-amal saleh bulan Ramadan 10 poin. Kemudian ada yang sebelahnya tuntunan praktis puasa Nabi SAW, dari definisi puasa, hukum-hukum puasa, keutamaan puasa dan seterusnya, sampai hukum-hukum puasa bagi wanita. Ini saya harapkan setengah buku dari judul tuntunan praktis ini Bapak Ibu baca sendiri di rumah. Saya tinggal fokus ke 10 amal yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Yang pertama teman-teman sekalian, kita akan lihat dulu dari halaman 2 ya. Bagaimana menyambut kedatangan bulan Ramadan. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan di dalamnya diturunkan permulaan pertama sekali turun Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara hak yang batil dan yang batil. Saudaraku yang mulia, kata penulis, Allah Ta'ala mengistimewakan bulan Ramadan dari bulan-bulan lainnya dengan berbagai keistimewaan dan keutamaan. Di antaranya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi. Nanti kita baca hadis ini ya. Para malaikat memohonkan ampunan bagi orang-orang yang puasa hingga berbuka puasa. Setiap hari Ramadan, bulan Ramadan, Allah SWT menghiasi surganya seraya berkata,
hampir tiba saatnya para hamba-hambaku yang saleh melepaskan segala beban dan gangguan serta menuju kepada Engkau hai surga. Para syaitan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, malam lebih baik daripada 1000 bulan. Akan diberi pengampunan bagi orang yang berpuasa pada malam terakhir bulan-bulan Ramadan. Kemudian Allah SWT membebaskan hamba-hamba yang dari neraka pada setiap malam dari bulan Ramadan. Ini garis besarnya tentunya. Saya langsung masuk ke poinnya. Kita masuk ke halaman 5, amal-amal soleh di bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan dikenal juga dengan bulan puasa, ibadah puasa. Ibadah puasa saudara seiman adalah ibadah yang paling besar pahalanya dan tidak ada yang bisa menyainginya. Ibadah apapun selain daripada puasa. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kullu amal ibn Adam lahu al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 di'fin. Yaqulullahu azza wa jal illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli lis-saimi farhatan, farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Wala khalufu famis saimi atyabu indallahi min rihil misk. Seluruh amal ibadah Bani Adam adalah miliknya dan setiap kebaikan akan dibalas 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Artinya sholat, zakat, haji, bakti sama orang tua, itu kadar pahalanya bisa 10 sampai 700 kali lipat tergantung kadar keikhlasan seseorang. Kecuali kata Allah SWT, kecuali ibadah puasa, sesungguhnya ia adalah milikku dan aku akan langsung membalasnya. Sebabnya pahala lebih besar puasa lebih besar pahalanya karena seseorang yang berpuasa telah menahan diri dari syahwat makanan dan minuman karena aku, kata Allah, karena aku semata. Ada 2 kegembiraan bagi orang yang sedang berpuasa. Kegembiraan saat ia berbuka. Kata ulama hadis ada 3 maknanya ini. Yang pertama, gembira karena dia berhasil menghilangkan rasa hausnya yang sudah dia tahan dan laparan dari pagi hari. Kegembiraan yang lebih tinggi daripada itu adalah berhasilnya dia mengalahkan syaitan. Karena dari sebelum sahur syaitan goda dia supaya tidak puasa, tapi dia terus bertahan sampai azan maghrib, maka dia gembira karena dia berhasil menang. Dan yang ketiga adalah kegembiraan dia karena dia bisa mendapatkan pahala berlipat-lipat pada saat berbuka dengan cara membuka puasakan orang lain juga. Nanti akan kita bahas poin yang ketiga ini. Dan yang kedua adalah kegembiraan tak kala bertemu dengan Allah karena masuk ke dalam surga. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Kata para ulama hadis maksudnya adalah ahli surga nanti dari orang yang suka puasa, kalau dia ngomong maka bau kasturi yang keluar. Dan ini minyak yang sangat wangi dan mahal. Sekarang pun ada tentunya dijual dengan nama kasturi, tapi bukan kasturi itu yang dimaksud. Karena kasturi di surga nanti beda. Semua yang disebutkan dalam Al-Quran yang mirip namanya dengan nama-nama dunia, seperti misalnya disebutkan buah delima, buah kurma, ya, anggur dalam Al-Quran, pisang, itu cuma sama namanya dengan dunia, tapi beda bentuk dan rasanya. Sebagaimana contoh misalnya hadis Nabi SAW yang berbunyi, buah kurmanya surga, satunya besarnya seperti nampan, tempayan, tempat makanan yang besar, ya. Itu besar sekali dan lebih lembut daripada buih, lebih manis daripada madu. Jadi hanya sama namanya tapi beda bentuk dan rasanya. Begitu pula dengan masalah ini. Ya, sebagaimana kita tahu juga lukanya orang yang mati syahid lebih wangi dari bau kasturi, gitu kan? Semua itu menandakan memang lebih wangi. Cuman istilah nama sama tapi di akhirat jauh lebih baik. Hadis selanjutnya adalah hadis Bukhari Muslim dan ini penting sekali, 2 syarat mutlak. Digaris bawahi kalau yang punya pena. Sabda Nabi SAW, man shama ramadhana imanan, ini imanan garis bawahi, wahtisaba, ini juga digaris bawahi. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena keimanan, jadi bukan puasa karena semua teman-teman kita puasa, karena lingkungan kita puasa, karena pasangan kita puasa, karena enggak enak sama orang, enggak. Orang seluruh dunia tidak puasa pun kita tetap puasa sendiri. Keimanan antara kita dengan Sang Pencipta Allah. Yang kedua, dan semata mengharap pahalanya, ihtisab, mengejar pahala-pahala itu. Niscaya diampuni dosanya yang telah lalu, dibersihkan semua. Kata penulis, tentu saja pahala yang besar ini tidak diberikan kepada orang yang menahan diri dari makan dan minum saja, namun diperuntukkan bagi orang yang benar-benar mengaplikasikan nilai-nilai puasa. Kalau dia cuma tahan lapar, tahan haus tapi dosa setiap hari dikerjakan, maka juga puasanya tidak diterima. Contoh misalnya orang tetap puasa tapi tetap dusta. Hadis Nabi SAW riwayat Bukhari berbunyi,
Man lam yadha' qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatan fi an yadha'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak menahan diri dari ucapan dusta dan perbuatan dusta, maka sedikit pun Allah tidak sudi menerima puasanya meskipun ia menahan diri dari makan dan minum. Juga dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda, riwayat yang lain, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, as-sawmu junnah fa idza kana yawma shawmi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal. Tolong 3 kalimat ini digaris bawahi ya. Fala yarfuth, kata-kata yarfuth, wala yafsuq, ini juga digaris bawahi, wala yajhal. 3 ini nanti saya terjemahkan. Fa in sabahu ahadun falyakul inni imru'un sha'im. Ibadah puasa laksana perisai. Di dalam riwayat yang dikatakan seperti perisai seseorang di antara kalian menangkis serangan musuh. Maksudnya perisai dari api neraka. Kalau ada orang yang mau jadikan puasanya sebagai perisai dari api neraka, dia enggak masuk neraka karena puasa, maka jika dia puasa, janganlah dia berbuat yang senonoh, yang tidak senonoh. Ya. Sini terjemahnya masih global kalau tidak senonoh, tapi makna rafath ya, adalah mengucapkan kalimat syahwat kepada selain pasangan halal. Sayang, cinta, rindu, apalah kekasih, ini semua hanya boleh pada istri atau suami. Suami istri pun boleh mengucapkan, tapi hubungan biologisnya nggak boleh. Tapi ini kalau umum nggak boleh. Siapa yang mau selamat dari api neraka dengan puasanya, jangan rafath, jangan fusuk. Di sini diterjemahkan berbuat jahat, tapi sebenarnya terjemahannya bukan berbuat jahat. Fusuk itu adalah menyentuh secara fisik, kayak pegang, cium, peluk, ya, yang bukan dengan pasangan halal. Kemudian yajhal, di sini ditulis berbuat jahil, sebenarnya maknanya adalah buat sia-sia. Ya, seperti banyak orang yang saya pernah kasih contoh, Ramadan habis waktunya semua di mall. Mall baru buka jam 10 pagi, dia nomor 1 antri. Ya. Kemudian muter-muter sampai buka puasa. Ya. Enggak juga belanja, enggak juga buat apa-apa. Kenapa? Tunggu buka puasa. Kenapa ini sia-sia? Ya. Ada orang yang puasanya diisi hanya dengan tidur. Puasa cuma 1 jam. Dari pagi sampai menjelang jam 5 sore baru bangun. Baru mandi siap buka puasa. Ya. Ada orang juga yang habisin waktu main gaple, buang waktu, omong kosong, semua tidak ada manfaatnya buat dia. Kenapa enggak majelis ilmu? Kenapa enggak apalah baca Quran? Atau mungkin kembangkan usaha, sesuatu mencari nafkah yang halal, boleh, yang baik-baik semuanya. Lalu kata Nabi SAW, jika ada yang memaki dirinya, ya, atau misalnya mengajaknya bertengkar, maka dia harus berkata, saya sedang berpuasa. Apa maknanya? Tentu teman-teman sekalian, dalam Islam termasuk kehormatan diri kita, kita enggak berkelahi sama orang. Jadi kalau mau tunjukkan kekuatan nanti di kancah peperangan, jihad ada. Tapi sama istri, sama suami, sama anak, sama teman, bukan tempatnya berkelahi ini. Gitu. Kalau ada orang yang ajak bertengkar, maka tinggalkan saja, biarin dia bertengkar sama tembok. Ya. Enggak perlu kita layani. Udah enggak pernah ada gunanya. Gitu. Buang-buang energi untuk apa gitu. Dan Ramadan bulan pelatihan untuk itu. Membiasakan diri untuk tidak bertengkar. Makanya kata Nabi SAW, kalau dia dicaci, dia bertengkar, maaf, saya lagi ikuti program puasa. Nggak boleh, puasa melarang saya untuk itu. Dilatih sebulan agar terbiasa mengontrol emosi setelah Ramadan. Karena penyebab penyakit keras, ini penyakit yang masalah stroke, darah tinggi segala macam karena emosional. Ya. Maka dikontrol dengan puasa Ramadan. Ya. Itu maksudnya di sini. Kata beliau, penulis, wahai hamba Allah, jika anda telah berpuasa, maka puasakanlah juga pendengaran, penglihatan, lisan, dan seluruh anggota badan anda. Jangan samakan antara hari berpuasa anda dengan hari-hari lainnya. Ada juga orang dari pagi sampai malam nonton terus film. Gonta-ganti dari film ini ke film itu. Kenapa ini? Dari dosa ke dosa. Kan sia-sia. Melihat auratnya orang, mendengarkan cerita bohong, dengerin musik, apalah segala macam. Jadi dosa lagi. Pelatihan Ramadan untuk memperbaiki kita lebih dekat kepada Sang Pencipta Allah. Gitu kan? Berada di zona yang aman dari semua pintu yang syaitan bisa masuk, karena syaitan lagi dibelenggu. Yang kedua, sholat tarawih. Tarawih adalah santai artinya. Sebenarnya tarawih, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, ya, tahajud sama saja, cuma beda-beda nama. Khusus di bulan Ramadan dikatakan tarawih karena kita lebih santai. Setelah sholat ba'da isya sudah bisa tahajud. Di luar Ramadan kita dianjurkan tidur dulu, diakhirkan di akhir malam, gitu kan? Jadi makanya dikatakan dia sholat tarawih, orang santai di situ. Nah, sholat tarawih sangat ditekankan dalam Islam, ya. Walaupun dia hukumnya sunnah,
Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, faedahnya besar sekali. Bisa membersihkan dosa-dosa kita yang lalu. Man qama ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa menunaikan qiyamul lail pada bulan Ramadan karena keimanan, sama tadi, bukan karena teman-teman kita ajak, bukan karena tidak enak. Memang saya ke masjid mau sholat tarawih karena perintah Allah. Orang tidak ada yang tarawih pun kita tetap tarawih gitu, seperti itulah. Dan mengharapkan pahalanya, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang lalu. Salat malam sangat ditekankan teman-teman sekalian, sebagaimana misalnya dalam surah Al-Furqan ayat 63 dan ayat 64, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan hamba-hamba yang baik dari Rabb yang Maha Penyayang, maksudnya orang-orang yang berprestasi dari hamba-hamba Allah ialah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, enggak ada kesombongan ya. Dan apabila orang-orang yang jahil menyapa mereka, tadi diajak berkelahi, diajak bertengkar, maka mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ya sudahlah, terserah kamu, bertengkar di sama tembok atau pohon sana ya. Saya enggak mau ikut-ikutan ya. Dan orang-orang ini saksi bahasan yang melalui malam-malam hari mereka dengan sujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Mengerjakan salat malam adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat juga ridwanullahi alaihim, sehingga Aisyah radhiyallahu anha berkata, janganlah kalian tinggalkan salat malam, sebab Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Kendati pun beliau sakit atau sedang lesu, beliau tetap mengerjakannya dengan duduk. Kalau capek betul-betul boleh. Dan di salat sunnah teman-teman sekalian kita boleh kerjakan walaupun kita duduk. Kalau sunnah, salat sunnah walaupun kita tidak capek. Misal salat ba'da isya, saya nggak mau berdiri, saya mau duduk aja, boleh, tapi pahalanya setengah pahala orang yang berdiri. Salat wajib nggak boleh, harus ada uzur baru bisa duduk. Makanya di sini dikatakan kalau Nabi SAW betul-betul lesu, capek, beliau kerjakan salat tahajud dengan duduk pun, gitu kan. Dan alhamdulillah tidak makan waktu yang lama gitu. Ramadan mengajar kita untuk itu. Jadi sebulan penuh kita dibiasakan untuk salat tarawih, dan alhamdulillah di Indonesia semua masjid kita menghidupkan itu agar kita terbiasa menerapkannya dalam kehidupan kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu biasa mengerjakan salat malam. Bila tiba di pertengahan malam, beliau segera membangunkan keluarganya untuk salat. Beliau sambil berseru, salat, salat, seraya membaca firman Allah dalam surah Thaha ayat 132, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa. Dan suruhlah keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak pernah meminta rezeki kepada kalian, kamilah yang memberi rezeki kepada kalian, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah membaca firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih. Apakah kamu wahai orang-orang musyrik di Mekah lebih beruntung ataukah orang-orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedangkan ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Rabbnya? Ibnu Umar berkata, orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ibnu Abi Hatim berkata, Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan hal itu karena banyaknya solat malam dan tilawah yang dilakukan oleh Amir Mu'minin Utsman bin Affan hingga, perhatikan kalimat ini ya, terkadang beliau membaca seluruh Al-Quran dalam satu rakaat. Dalam riwayat lain dikatakan Utsman bin Affan baca 30 juz di rakaat terakhir witir. Yang biasa Bapak Ibu baca Qul Huwallahu Ahad itu. Nah itu Utsman bin Affan baca 30 juz. Ya. Kita ada yang bilang bagaimana bisa ya, itu kuasa Allah. Allah berkahi. Yang penting kalau orang sudah rutin kerjakan, Allah akan berkahi waktunya. Alqamah bin Qais menceritakan, pada suatu ketika aku bermalam bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia bangun untuk sholat pada awal malam. Beliau membaca surah seperti bacaan imam di masjid, maksudnya dengan mengeraskan suara. Beliau baca dengan tartil, tartil artinya tanpa terburu-buru, hingga dapat didengar oleh orang yang berada di dekatnya. Beliau terus salat hingga menjelang terbit fajar. Antara selesai salat malam dengan terbit fajar, jaraknya kira-kira antara azan maghrib hingga selesai salat maghrib. Setelah itu beliau mengerjakan salat witir. Artinya orang ini Alqamah menceritakan tentang salat malamnya sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Di dalam riwayat lain, As-Sa'ib bin Zaid disebutkan bahwa ia berkata, pada saat itu imam membaca beratus-ratus ayat di salat malam, dia ikut berjamaah, sehingga kami bersandar dengan tongkat karena lamanya berdiri. Lalu ia berkata, kami baru selesai saat menjelang fajar datang.
Catatannya di sini, wahai saudaraku kata beliau, sebaiknya pada saat engkau sholat tarawih, engkau menyempurnakan sholat tarawih bersama imam, agar engkau termasuk orang-orang yang menghidupkan Ramadan dengan semalam suntuk sholat malam. Sebagaimana sabda Nabi SAW riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah, man qama ma'imamihi hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam hingga selesai, maka akan dituliskan baginya pahala sholat semalam suntuk. Dibayangkan kalau kita habis sholat isya, kita sholat 2 rakaat nih, qiyamul lail, salam, sholat lagi, salam, sampai subuh. Itu berat sekali. Tapi bisa kita dapatkan dengan cara sholat berjamaah tarawih bersama imam di masjid, laki-laki atau perempuan, gitu kan? Sama saja perintahnya. Kemudian imamnya bubar, sampai bubar, maksudnya sampai selesai sholat witirnya, maka dicatat bagi kita semalam suntuk sholat. Makanya saya sarankan teman-teman sekalian kalau mau sholat 8 rakaat atau 11 rakaat, sholat di masjid yang 11 rakaat supaya kita bubar bersama imam, gitu kan? Kalau imamnya selesai salam sudah bubar namanya sholat witir. Kalau imamnya masih ngobrol nggak ada masalah. Yang penting sudah selesai bubar sholatnya. Kalau kita mau sholat 23 cari masjid yang 23, gitu kan? Supaya lebih tepat mendapatkan pahala ini. Yang ketiga, sedekah. Disebutkan Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dermawan dan kedermawan beliau semakin bertambah di bulan Ramadan. Kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan di bulan Ramadan melebihi angin yang terhembus. Maksudnya saking semangatnya Nabi SAW lakukan. Dalam sebuah hadis beliau SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Anas radhiyallahu anhu, afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah pada bulan Ramadan. Zaid bin Salim meriwayatkan dari ayahandanya bahwasanya dia berkata, saya mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami agar bersedekah dan kebetulan aku sedang memiliki harta. Jadi Umar bercerita di sini. Maka aku berkata pada hari ini aku akan melebihi Abu Bakar, karena selama ini Umar selalu menganggap mau bersaing dengan Abu Bakar dalam hal-hal ibadah, karena Abu Bakar sangat luar biasa dalam mengerjakan. Satu waktu Rasulullah SAW bilang, ayo sedekah. Umar bilang, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Umar berkata, lalu aku pun membawa setengah hartaku. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadaku, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Maka Umar berkata, sebanyak ini juga, setengah harta lagi. Jawabku, lalu datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan membawa seluruh hartanya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Maka ia menjawab, aku sisakan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Maka aku berkata, Umar berkata, aku tidak akan mampu melebihimu wahai Abu Bakar selamanya. Ini persaingan positif di antara sahabat. Tentu dimaksud sini adalah sedekahnya Abu Bakar seluruh harta adalah yang dia miliki pada hari itu ya. Bukan berarti kita harus jual semua aset kita, rumah, mobil, segala macam kita sedekahin, tidak. Tapi Abu Bakar misalnya kalau kita rasionalkan, kalau sekarang kita lagi jalan ada di kantong kita 1 juta rupiah, ada orang miskin lewat, maka dikasih semua 1 juta itu. Abu Bakar begitu cara sedekahnya. Ada orang minta dia nggak setengah-setengah, apa yang dia pegang dikasih semuanya. Seperti itulah. Itu yang dimaksud dengan perilaku di sini. Jadi bukan menghabiskan seluruh hartanya, tapi apa yang sedang dia pegang pada saat itu. Diriwayatkan juga dari Talha bin Yahya bin Talha bahwa ia berkata, nenekku. Jadi ini cucu menceritakan tentang neneknya. Neneknya bernama Su'dah binti Auf al-Murriyah, dan ini adalah istri Talha bin Ubaidillah. Perlu Bapak Ibu tahu, Talha bin Ubaidillah adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini Su'dah istrinya, istri bercerita tentang suaminya. Dia berkata, pada suatu hari Talha datang menemuiku dengan wajah yang kusut. Aku bertanya kepadanya, mengapa wajahmu kusut seperti itu? Apa yang terjadi di atas dirimu? Ada sesuatu yang dapat aku bantu? Istri bertanya, si Su'dah bertanya pada suaminya Talha. Lalu Talha menjawab, terima kasih, kau adalah sebaik-baik istri seorang muslim. Dan ini pujian yang santun dari seorang suami kepada istrinya. Artinya kau sangat luar biasa selama menjadi istri, pantas menjadi istri seorang muslim karena patuh dan baik. Lalu kata istrinya, jika demikian apa yang terjadi atas dirimu? Apa yang saya bisa bantu? Lalu ia akhirnya berkata, harta yang kumiliki sudah terlalu banyak dan hal itu sangat menyusahkan diriku. Maka istrinya berkata, aku berkata padanya, jangan terlalu menyusahkan dirimu, bagikan saja harta itu. Saya mau tanya ibu-ibu di belakang, begini enggak sama suaminya? Kalau dia bilang saya ada keuntungan sekian, saya mau sedekahin, tunggu dulu, buat saya dulu, beli emas, beli ini, beli segala macam. Ini enggak, silakan sedekahin, habisin, jangan jadi beban, berikan orang miskin. Maka dia pun membagi-bagi harta itu hingga tidak tersisa sedirham pun. Talha bin Yahya, si cucu yang mendapat cerita dari neneknya ini, berkata, aku tanyakan kepada penjaga gudangnya Talha, berapa harta Talha pada saat itu?
Maka dikatakan 400.000 dirham. Nah, ini ratusan juta rupiah. Gitu ya. Kata beliau, wahai saudaraku, banyak sekali keistimewaan dan kekhususan bersedekah pada bulan Ramadan. Maka hendaknya engkau bersegera mengerjakannya. Keluarkanlah dengan segera sedekahmu sesuai dengan keluasan rezeki yang ada padamu. Ada beberapa bentuk sedekah di bulan Ramadan yang bisa dilakukan. Yang pertama, memberi makan orang. Jadi seperti contoh saya kasih contoh saya, misalnya ada keluarga miskin di dekat rumah kita tahu dia misalnya ada 5 keluarga, 10 keluarga, maka kita siapin sebelum Ramadan kebutuhan dia sebulan. Misal berasnya, gulanya, tehnya, dia pakai sahur, dia pakai buka puasa segala macam. Itu yang dimaksud di sini, memberi makan. Ya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi dalam surah Al-Insan ayat 8 sampai ayat 12. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا وَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Tawanan perang juga disuruh kasih makan. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kalian. Ini sifat sedekah yang diterima sama Allah, tidak berharap balasan yang setimpal dari orang itu. Dan juga kami tidak pernah, tidak pula berharap ucapan terima kasih. Tidak usah, kalau dia tidak mau terima kasih urusan dia. Gak perlu kita bilang, masa sudah saya kasih gak terima kasih. Gak ada urusan antara kita sama Allah. Dia menerima harta itu tapi kita mendapatkan ridhonya Allah. Sesungguhnya kami takut akan azab Rabb kami. Kami sedekah gara-gara kami takut disiksa sama Allah pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Rabb mereka memelihara mereka dari kesusahan hari itu karena sedekahnya maksudnya, dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati, dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Para salafus soleh senantiasa berlomba-lomba dalam memberi makan dan mereka lebih mengutamakannya dari ibadah-ibadah lainnya, baik dengan memberi makan yang sedang lapar ataupun memberi makan seorang saudara yang saleh. Tidak disyaratkan yang diberi makan harus seorang yang fakir. Orang kaya juga boleh. Kita buka puasakan kerabat kita, kita berikan kepada orang tua kita yang kaya, nggak ada urusannya sama sekali. Intinya kita memberi makan orang. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan. Ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in at'amahu Allahu min thimaril jannah wa man saqa mu'minan ala dhama'in saqahu Allah minar rahiqil makhtum. Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi makan saudaranya sesama mukmin yang lapar, niscaya Allah akan memberinya buah-buahan surga. Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi minum saudaranya sesama mukmin yang dahaga, niscaya Allah akan memberinya minuman rahiqil makhtum. Ini adalah minuman di surga. Sebagian salah berkata, mengundang makan 10 orang dari sahabat-sahabatku dengan makanan yang mereka gemari, lebih aku sukai daripada membebaskan 10 orang budak dari keturunan Nabi Ismail. Sebagian besar kaum salaf mengutamakan menyediakan buka bagi orang yang berpuasa padahal mereka sendiri juga sedang berpuasa. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Daud At-Tai, Malik bin Dinar, Ahmad bin Hanbal dan lainnya. Bahkan Abdullah bin Umar selalu membuka atau berbuka bersama anak-anak yatim dan fakir miskin. Kadang-kala beliau tidak berbuka karena mengetahui keluarganya menolak kedatangan mereka. Nah, artinya kadang-kadang ada Ibnu Umar datang ke rumah mereka, tapi mereka karena miskin mereka tidak ingin Ibnu Umar masuk, maka Ibnu Umar terlambat buka puasa gara-gara itu, saking inginnya berbuka puasa atau memberikan buka puasa kepada orang-orang yang susah. Banyak di antara kaum salaf yang menyediakan makanan bagi teman-temannya padahal ia telah tengah berpuasa. Bahkan ia melayani teman-temannya dengan baik. Di antaranya adalah Hasan Basri dan Ibnu Mubarak rahimahumullah. Abdullah bin Mubarak ini pernah di hari Senin dia lagi puasa, rupanya ada teman-temannya pada datang gitu kan. Dia tahu dia puasa, lalu dia suruh istrinya siapin makan. Terus sudah siap makan, tamu nggak ada yang mau mulai makan. Karena mereka tunggu tuan rumahnya. Lalu dia datang, dia duduk dan dia mengatakan Bismillah. Dia ambil ya sedikit dengan telapak tangannya, lalu kemudian dengan genggamannya lalu dimasukkan ke mulutnya. Setelah itu dia mengatakan ayo makan sambil berdiri. Dia mutar-mutarin tamunya. Tamunya pikir dia tidak puasa, maka mereka makan semua. Dia pergi ke belakang rumah lalu dibuang dari mulutnya. Tetap dilanjutkan puasanya. Jadi saking luar biasa mereka melayani tamunya dan memberi makan. Abu Siwar al-Adawi berkata, dahulu ada serombongan orang dari Bani Adi. Bani Adi salah satu suku Arab yang biasa sholat di masjid ini.
Tidak seorang pun di antara mereka yang berbuka puasa sendiri. Ia selalu mencari orang yang bersedia berbuka dengannya. Jika tidak, maka ia keluarkan makanannya untuk dimakan bersama orang-orang di masjid. Ibadah berupa memberi makan akan melahirkan aspek-aspek ibadah lainnya seperti terciptanya saling mengasihi dan juga saling menyayangi. Di mana hal ini adalah sebab seseorang masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu." Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman hingga kalian saling mengasihi di antara kalian. Di antaranya juga bermajlis dengan orang-orang saleh serta mengharap pahala dari menolong mereka. Ini maksudnya adalah kita datang ke orang saleh lalu kita bayarin bulanannya dia misalnya. Maka itu termasuk dalam masalah ini. Kemudian menolong mereka dalam ketaatan yang mereka dapat lakukan disebabkan makanan yang engkau berikan. Ya. Jadi ini termasuk yang kami buat di program yayasan begitu, mencari ayah dan ibu angkat seseorang dai lalu membiayai hidupnya. Termasuk di Ramadan insya Allah kita juga buat program mengumrohkan dai dan mengumrohkan orang miskin. Itu kalau bapak ibu ada yang berminat insya Allah bisa bergabung dengan program kami tentunya. Kemudian yang kedua, menyediakan makanan berbuka puasa bagi orang-orang yang puasa. Ini lebih spesifik lagi, lebih dalam lagi. Dan ini kalau kita buka puasakan orang, kita akan dapat pahala seperti dia, tidak dikurangi sedikit pun. Walaupun hanya seteguk air, walaupun hanya sebutir kurma. Sabda Rasulullah SAW dalam hal ini berhubungan dengan masalah membuka puasakan orang. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai serta dinyatakan sahih oleh Syekh Albani. Kata Rasulullah SAW, "Man fattara sa'iman kana lahu mithla ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri as-sa'imi syai'." Barang siapa yang menyediakan makanan berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, niscaya ia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menuturkan berkata, "Wa man fattara fihi sa'iman kana maghfiratan lidunubihi wa idkha raqabatihi minan nar kana lahu mithla ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri as-sa'imi syai'." Barang siapa yang menyediakan makanan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa, maka itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya dan menjadi pembebas dirinya dari api neraka, dan ia akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Saya punya pengalaman di Madinah waktu pertama saya datang di sana. Mungkin teman-teman yang sudah dengar ini alhamdulillah, kalau yang belum maka bisa dijadikan sebagai pelajaran. Saya kaget waktu itu awal Ramadan tahun 1990 di Madinah. Saya sama teman-teman orang Indonesia mahasiswa semuanya rame-rame pergi ke Masjid Nabawi. Turun dari bus, pas melihat Masjid Nabawi ada banyak orang membelakangi masjid menghadap ke arah kami. Tapi unik karena mereka sangat berdekatan, rapat sekali. Maka pada saat saya mendekat dengan masjid, saya bertanya-tanya, ini orang-orang siapa ini? Kenapa? Kemudian pada saat sudah dekat saya kaget. Memang kita nggak dikasih celah untuk jalan gitu. Tiba-tiba saya dipegang, dipeluk, teman-teman Indonesia juga ini dipeluk sama yang lainnya. Saya tidak kenal, saya tidak tahu lihat wajahnya, saya nggak kenal orang ini. Saya tahu jawabannya waktu dia bisikin kuping saya. Dia bilang, "Akhi, saudaraku, tolong buka puasa di tempat saya ya." Jadi dia mau dapat pahala membuka puasakan orang walaupun tidak dikenal. Jadi ternyata di dalam Masjid Nabawi itu, teman-teman umroh Ramadan, fenomena ini cuma bisa dilihat di Masjid Nabawi ya. Di Masjid Haram Mekah ada juga tapi tidak banyak. Orang-orang tidak terlalu semangat seperti di Madinah. Kalau Madinah betul-betul kita diperebutkan. Maka di dalam masjid itu ada sufro plastik ditaruh di kiri kanannya jek zam-zam, terus kurma ditaburin di situ. Ada kurma, ada pisang, ada yogurt, ada roti segala macam. Di dalam si ayah atau si kakak menyiapkan buka puasa, si anak atau si adik di luar cari mangsa ini. Nah, kalau kita bilang iya, tangan kita dipegang dibawa ke tempatnya dia. Dan yang kadang-kadang uniknya dia bilang, jangan pindah ke situ ya. Kan di depan ada saingannya kan. Kalau di depan biasa juga orang bersaing untuk cari orang buka puasa. Di sufrahnya dia taruh lebih banyak. Ada kasih apel, ada kasih macam-macam. Lebih enak orang pindah kadang-kadang ke sebelah. Dan dia bilang, besok sudah tahu tempat saya buka puasa ya. Besok buka puasa sini lagi. Dan kita di luar, dia tidak akan lepas kita kecuali dia sudah punya mangsa lain. Itu luar biasa gitu. Coba bandingkan dengan kita di Indonesia. Sudah dapat giliran dari RT, ya, masih bertanya udah tiba gilirannya, sudah tiba giliran saya. Sebulan sekali kadang-kadang gitu kan. Mestinya semua masjid dekat rumah diblok itu. Ya. Buka puasain, misal contoh, air mineral ya, ini mungkin agak besar, ada yang gelas kan, 30.000 isinya 48 gelas, 30.000.
Kalau dekat musola atau masjid dekat rumah kita, anggaplah ada 50 orang yang buka puasa. Kita butuh satu dus 48 misalnya. Maka kita genapin 50 gelas misalnya, 30-35 ribu. Saya yakin tidak akan lebih dari 40 ribu lah gitu kan. Itu kita kasih beli 30 dus. Ya, 30 ribu kali 30 dus. Kita sudah dapat pahala buka puasa diri kita sendiri hari itu, plus 50 orang lain. Berarti 51 pahala buka puasa kali 1 bulan. Berapa banyak pahalanya? Gitu kan? Begitu pula kalau kita pegang masjid yang sampai ribuan orang buka puasa. Tergantung mau pahala berapa banyak silahkan. Ya, tinggal beli saja selesai. Apalagi sedekah diganti oleh Allah kembali. Kalau mau lebih besar pahalanya kurma. Nah emang kurma yang sunnah gitu kan. Air juga putih termasuk itu. Kami di yayasan buatin program 1 dus kurma isi 10 kilo. Kita buatin program sebar 1000 dus kurma di 1000 masjid misalnya. Nama istilah saja begitu, tapi kami sebarin. Itu kita buatin program. Bapak Ibu bisa ambil idenya, bisa dikembangin. Mau ikut sama kami juga bisa. Ini kami bagiin. Pengalaman selama ini 1 dus kurma yang isi 10 kilo yang curahan, itu lebih tepat kalau dibagikan ke masjid. Kalau kita ambil 3 butir per hari, di masjid yang 50 orang, berarti 1 dus ini bisa dipakai untuk 1 minggu. Jadi untuk 50 orang per hari, kalau kita mendapat puasa mereka, kita cuma 4 dus kurma yang kotaknya isi 10 kilo itu. Dan seterusnya lah. Banyak sekali tempat-tempat kantong-kantong untuk membuka puasakan orang. Kalau di Jakarta ini sudah luar biasa lah pokoknya. Ya. Orang-orang banyak pulang kantor, kadang-kadang di pinggir jalan itu buka puasa. Kita bisa bagiin air, bagiin rumah, bagiin apa saja. Bisa saja ya. Dan itu semua adalah ajang-ajang pahala. Kemudian dalam para sahabat Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, tidak semua orang mampu menyediakan buka puasa orang yang berpuasa. Maka Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis ya, yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih ini ya. Di sini tidak disebutkan perawinya ya. Tetapi yang saya tahu hadis ini hadis sahih, kata Nabi SAW, yu'tillahu hadatz thawab liman fattara sha'iman ala midhkati labanin aw tamratin aw syurbati ma'in. وَمَنْ سَقَى صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شُرْبَةً لَا يَظْمَأُ بَعْدَهَا حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةِ. Pahala buka puasa itu Allah akan berikan bagi siapa saja yang menyediakan makanan bagi orang yang berbuka puasa, meskipun hanya berupa susu tapi bercampur air, karena tidak adanya susunya maka dicampur air, atau sebutir kurma atau seteguk air. Barang siapa yang memberi seteguk air bagi orang yang berbuka, maka Allah akan memberinya minum seteguk air dari telagaku. Dia tidak akan dahaga selamanya hingga dia masuk ke dalam surga. Jadi ini kesempatan luar biasa. Ya, saya dulu waktu masih mahasiswa, kadang-kadang beasiswanya kita terima di akhir bulan. Tapi Ramadan, dari awal Ramadan sudah mulai ada buka puasa. Kalau lagi tidak ada duit untuk bawa buka puasa, maka saya bawa ke masjid, saya masuk ke masjid, duduk di tempat cek zam-zam itu saja. Jadi setiap kali dia mau taruh air untuk buka puasa, orang saya yang tuangin airnya. Bisa kita dapat pahala dengan itu. Sampai saya kadang-kadang ingatkan beberapa saudara kita yang tidak ada duitnya, bagaimana cara dapatkan buka puasa orang? Pergi ke masjid dekat rumah, bantu marbotnya nata, sudah dapat pahalanya. Kalau ada orang betul-betul malas, nggak mau, sudah tidak ada duitnya, tidak mau buka puasain orang, kemudian maunya dilayani, baiklah duduk di masjid, masih bisa dapat pahala kalau mau. Gampang, ambil air kita, tukar sama teman di sebelah. Ini buat kamu ya, ambil pahala saya, ambil air dia, kamu, saya dapat pahala kamu. Kan gampang ya. Dia dapat pahala kita, kita dapat pahala dia. Tidak ada modalnya nih. Kalau ini juga tidak mau, luar biasa. Tinggal butuh dicambuk saja. Karena pahalanya besar sekali. Membuka puasakan orang, mestinya ya. Seperti itulah. Yang keempat, membaca Al-Quran dengan penuh kesungguhan. Ini tentunya teman-teman sekalian, saya akan pilih poin-poin pentingnya karena menjelang asar ya. Banyak membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kita semua dianjurkan agar memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan ini. Di antara keadaan salafus saleh adalah selalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Mulai dari membaca, mempelajari dan mentadabburi. Tadabburi artinya mengetahui kandungan hukum-hukumnya. Malaikat Jibril alaihissalam memperdengarkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengkhatam Al-Quran setiap hari pada bulan Ramadan. Di antara salafus saleh ada yang mengkhatam Al-Quran dalam sholat tarawih tiap 3 malam sekali. Sebagian lagi setiap 7 malam sekali, sementara sebagian lainnya mengkhatamnya setiap 10 malam sekali. Mereka selalu membaca Al-Quran baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah
dapat mengkhatam Al-Quran sebanyak 60 kali di luar sholat pada bulan Ramadan. Artinya sehari 2 kali khatam. Sementara Al-Aswad mengkhatamnya setiap 2 hari sekali. Adapun Qatadah selalu mengkhatamnya setiap 7 hari sekali di 2 Ramadan. Sedangkan di bulan Ramadan beliau mengkhatamnya setiap 3 hari sekali. Dan 10 hari terakhir Ramadan beliau mengkhatamnya setiap malam. Pada bulan Ramadan Imam Az-Zuhri menutup majelis-majelis hadis dan majelis-majelis ilmu yang biasa diisinya. Beliau mengkhususkan diri membaca Al-Quran dari mushaf. Demikian pula Imam Ats-Tsauri, beliau meninggalkan ibadah-ibadah lain dan mengkhususkan diri untuk membaca Al-Quran. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, larangan mengkhatam Al-Quran kurang dari 3 hari tertuju bagi yang membiasakan hal itu. Adapun pada waktu-waktu yang utama seperti bulan Ramadan, terkhususkan lagi pada malam-malam yang diperkirakan seperti malam Lailatul Qadar atau di tempat-tempat yang utama seperti Mekah bagi selain penduduk warga Mekah atau selain warga Mekah, maka dianjurkan agar memperbanyak membaca Al-Quran supaya mendapat keutamaan pada waktu yang dan tempat tersebut. Inilah pendapat Imam Ahmad, Ishaq dan juga ulama lain. Demikian yang dapat kita saksikan dari kebiasaan mereka sebagaimana yang telah kita sebutkan tadinya. Kemudian tentu ini, maaf saya langkahi poin ini, masalah menangis tak kala membaca Al-Quran ini juga termasuk anjuran ya. Tentu ini dengan cara membaca dan mengerti artinya. Dengan mengerti artinya. Saya angkat satu riwayat saja di sini. Kita lihat dalam Sahih Bukhari dikatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran untukku. Aku berkata, apakah aku membaca untuk anda ya Rasulullah? Sementara ia diturunkan kepada anda. Rasulullah SAW bersabda, aku senang mendengarkan dari orang lain. Maka aku pun, kata Abdullah bin Mas'ud, membaca untuk Nabi SAW surah An-Nisa hingga sampailah pada firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana kalau hal orang-orang kafir, keadaan orang-orang kafir apabila kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dan tiap-tiap umat dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu hai Muhammad sebagai saksi atas mereka ya, sebagai atau untuk mereka sebagai umat, artinya umat pun akan aku ajak untuk memberikan saksi kepada mereka. Lalu beliau berkata, Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, hasbuka, cukuplah, sampai sini selesai bacaannya. Aku menoleh ke beliau, ternyata kedua mata beliau meneteskan air mata. Dan ini tentu teman-teman sekalian dianjurkan kita membacanya. Sebagaimana juga dalam hadis di situ ada, la yalijun nara man baka min khasyatillah, tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Saya tidak bacakan semua sekali lagi, kita pindah ke halaman 23. Poin 5, tetap duduk dalam masjid hingga terbit matahari. Dan ini beranjak daripada hadis ya, riwayat Muslim apabila Rasulullah SAW selesai menunaikan salat subuh, beliau selalu duduk di tempat salatnya hingga terbit matahari. Imam Tirmidzi juga meriwayatkan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Man shalla al-fajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syams, thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin aw umrah tammatun tammah." Barang siapa yang sholat fajar berjamaah di masjid kemudian dia tetap duduk berzikir mengingat Allah hingga terbit matahari lalu sholat 2 rakaat, ada pendapat ulama mengatakan sholat syuruk, ada yang mengatakan sholat duha, dua-duanya boleh. Maka seakan-akan dia telah mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Nah, ini kesempatan diperoleh di bulan Ramadan. Ya, apalagi kalau teman-teman yang kerja di hari weekend bisa di Sabtu pagi, di Ahad pagi, ini juga boleh dilakukan. Yang keenam, ini poin keenam juga mungkin akan saya langkahi secara globalnya ya, secara spesifiknya, tapi saya akan terangkan secara global. Iktikaf. Iktikaf artinya mengikat diri dalam masjid untuk ibadah kepada Allah dengan meninggalkan semua aktivitas dunia. Dan sebagian ulama mengatakan minimal iktikaf yang baik itu adalah antara sholat ke sholat, duhur ke asar, ya, maghrib ke isya, itu minimal. Kalau 10 akhir Ramadan dianjurkan minimal 1 malam. Minimal 1 malam. Kalau yang saya pernah lakukan, saya kadang-kadang di 10 terakhir Ramadan, terutama di malam ganjil, kalau lagi tidak keluar kota, lagi di Jakarta, saya sering membawa istri sama anak saya pergi ke Atin, waktu itu karena dekat dengan rumah kami. Kemudian ikut sholat isya berjamaah, sholat tarawih, kemudian bawa ada termos teh, bawa makanan untuk sahur segala macam, dan kita boleh menebar tempat yang semua orang banyak itikaf di situ. Duduk, baca Quran, nasihatin, saling nasihatin gitu kan. Nanti jam 1 ada sholat qiyamul lail lagi sampai sekitar hampir jam 3 sahur, habis sholat subuh pulang ke rumah gitu kan. Terutama di malam-malam ganjil. Dan Rasulullah SAW bahkan dalam hadis Bukhari itikaf 10 malam semuanya. Tidak terkecuali, semuanya diikat dirinya
di dalam masjid. Tentu di sini teman-teman sekalian cukup panjang bahasanya, beberapa lembar ada definisi itikaf, ada hikmah disyariatkannya, ya. Kemudian juga ada di sini hukum itikaf itu sendiri, ada amalan-amalan sunnah bagi orang itikaf, ada perkara-perkara yang dibolehkan bagi orang yang itikaf, ya. Kemudian juga ada perkara-perkara yang dimakruhkan bagi orang itikaf, ada perkara-perkara yang membatalkan itikaf, waktu memasuki tempat untuk itikaf, dan beberapa catatan-catatan penting yang ditulis di sini. Namun saya sekali lagi tidak membaca semua ini karena yang penting tadi globalnya sudah saya jelaskan, ya. Nah, waktu kita ya sudah menjelang azan asar. Yang ketujuh, umroh di bulan Ramadan, dan ini sangat ditekankan. Saya sudah pernah jelaskan teman-teman sekalian, kalau ada rezeki jangan ditunda. Umroh dan haji ini kerjakan. Kata Nabi SAW, ya, umroh dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Artinya sedekah yang kita keluarkan di umroh akan diganti oleh Allah. Itu poin. Jadi nggak usah khawatir berapapun jumlah yang kita keluarkan, akan diganti oleh Allah. Di bulan Ramadan secara khusus pahalanya ekstra, sama dengan pahala haji. Jadi 3 jam umrah itu sama dengan pahala 6 hari haji, gitu kan. 6 hari yang dipakai untuk haji, tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Sesuai dengan hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, umratu fi Ramadan ta'dilu hajjah. Pahala umrah di bulan Ramadan sama dengan ibadah haji. Dan kita tahu haji yang sahih, haji yang benar akan diampuni dosanya, ya, seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Riwayat lain berbunyi hajjatan ma'i, sama dengan mengerjakan haji bersamaku, kata Nabi SAW. Yang kedelapan, mencari malam Lailatul Qadar, dan kita sudah tahu dalam surah Al-Qadr tentunya, ya, dia lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Rasulullah SAW bersabda, yang sangat ditekankan di Lailatul Qadar ada 2, sholat tahajudnya dan membaca doa yang akan kita baca nanti sebentar lagi riwayatnya. Kalau tentang sholat malamnya, hadis Bukhari Muslim di halaman 35 di situ, Rasulullah SAW bersabda, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Juga dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, man qama ibtigha'aha thumma waqa'at lahu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang bangun untuk mengerjakan sholat malam karena betul-betul di Lailatul Qadar, ya, mencari pahalanya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang. Jadi ini intinya adalah amal yang pertama di Lailatul Qadar kita sholat malam. Yang kedua di halaman 37, pas di atas poin 9 itu ada riwayat, dan dalam kitab Sahih diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ya Rasulullah, apa yang aku baca bila bertepatan pada malam itu? Maka Rasulullah SAW bersabda, bacalah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya engkau maha memberi ampunan dan menyukai orang-orang yang memohon ampun, maka ampunilah aku. Lailatul Qadar poinnya adalah lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Belum tentu umur kita sepanjang itu. Jadi intinya kalau kita semua pasti akan lalu Lailatul Qadar, pasti. Karena malam itu kita lalui selama kita hidup, kan. Tapi siapa yang dapat taufik dari Allah untuk mengerjakan, makanya kita harus niat minta kepada Allah agar diberikan. Kalau kita sempat ucapkan subhanallah 1 kali saja pas Lailatul Qadar, maka lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya seperti kita ucapkan itu 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Sedekah 10.000 rupiah sama sedekah selama berulang-ulang 1000 bulan. Begitu pula dengan sholatnya, begitu pula dengan apa saja ibadah yang kita kerjakan, seperti itulah pahalanya. Jadi sangat besar, luar biasa, gitu. Sangat luar biasa besarnya. Yang ke-9 teman-teman sekalian adalah memperbanyak zikir, doa dan istighfar. Dan ini sudah umum tentunya, ya. Artinya di bulan Ramadan kita maksimalkan ini, banyak istighfar, banyak berdoa kepada Allah SWT, ya. Banyak berzikir, zikir pagi sore yang maksudnya kita baca. Cuma yang saya ingin titik beratkan di sini bisa dilihat di halaman 38. Kata beliau di sini penulis, sebelum berpisah wahai saudaraku, setelah kita bertamasya di taman-taman surga di bawah naungan amal-amal soleh, ada sesuatu perkara penting yang ingin saya sampaikan. Tahukah kamu apa itu? Kata beliau, tepat sekali, yaitu ikhlas. Berapa banyak orang yang berpuasa kan tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Berapa banyak orang yang mengerjakan sholat tarawih namun tidak mendapatkan apapun dari selain kantuk dan capek. Semoga Allah SWT menghindarkan kita semua dari situ. Makanya Nabi SAW mengatakan keimanan dan mengharapkan pahalanya. Keimanan dan mengharapkan pahalanya.
Yang terakhir di halaman 40 di situ ada tidak berbuat hal yang sia-sia pada bulan Ramadan. Dan ini tentu sudah umum tadi ya. Jadi jangan buang-buang waktu yang tidak ada gunanya. Jangan cuma pakai tidur, jangan cuma pakai buang-buang waktu. Baca Al-Quran, dengarkan ceramah, kembangkan ide-ide yang baik, yang positif ya. Puasa Ramadan tidak harus membuat kita vakum. Jadi tidak ada kata-kata lemas, malas, putus asa, nggak ada lagi itu dalam Islam. Sebagaimana saya jelaskan tadi di pembukaan. Bulan Ramadan juga teman-teman sekalian bukan bulan balas dendam untuk makan. Ya, maksudnya begini, ada orang pada saat dia tidak sahur, begitu mau buka puasa, luar biasa makanan, yang merah, yang biru, yang kuning, yang hijau, tapi nggak dimakan juga, gitu kan? Jadi bukan untuk balas dendam. Seorang dokter Katolik dari Eropa masuk Islam gara-gara dia mengetahui kemanfaat orang puasa, maka dia mengatakan orang yang paling sehat adalah orang-orang Islam karena mereka punya terapi puasa seminggu 2 kali, Senin dan Kamis. Mereka punya terapi puasa sebulan 3 hari, Ayyamul Bid. Mereka punya terapi setahun sekali dengan puasa Ramadan. Karena usus kita istirahat. Ini kalau badan kita mesin udah rusak nih. Masuk dingin, masuk panas, masuk pedas, luar biasa. Ya, Allah suruh istirahatin supaya bisa dipakai lagi. Dan usus kita kalau lagi tidak masuk makanan, maka dia akan mengelola sisa-sisa makanan yang melengket di dinding-dindingnya. Akhirnya jadi bersih usus itu. Kan gitu. Itu kebaikan. Apalagi kita tidak boleh makan dan minum hanya dari subuh sampai azan maghrib. Setelah itu makan habis maghrib sampai subuh, makan sampai capek, nggak apa-apa. Artinya boleh makan. Tidak boleh juga berlebihan tentunya, tapi maksudnya bukan berarti kita tidak boleh makan sama sekali. Kalau 24 jam mungkin wajar orang lemas. Tapi ini tidak sama sekali, dan kuatkan niat kita Allahu alam agar kita bisa menjalankan puasa Ramadan dengan baik. Ingat para sahabat, para tabi'in, mereka setelah Idul Fitri 6 bulan berturut-turut berdoa kepada Allah agar ibadah di Ramadan diterima sama Allah. 6 bulan yang tersisa berdoa agar semuanya bisa mendapatkan Ramadan yang akan datang karena ingin mengejar pahala itu. Mungkin begitu saja tentunya Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita insyaallah. Mungkin begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.